jalan neoliberal yang diusung ya oleh kebanyakan ekonom-ekonom yang dididik di luar negeri, ya, yang pro Gerard Washington atau Washington Consensus, ya, dan ini hanya akan memperkokoh neokolonialisme. Nah, kenapa kami berbeda dengan yang lain? Karena kami akan belokkan jalan yang melenceng ini ke jalan ekonomi konstitusi. Dan itu yaitu ekonomi yang dirumuskan oleh para pendiri Republik Indonesia. Seperti apa perbedaannya, Pak? Perbedaan sangat mendasar. Selama ini kan kerjanya hanya bisanya ngutang. Krisis sekarang ngutang lagi. Nah, semakin besar utangnya, maka kebijakan ekonomi Indonesia lebih banyak diatur oleh kreditor negara luar atau lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Ya, sering undang-undang kita itu digadaikan, diijonkan supaya dapat pinjaman. Saya berikan contoh, tahun 2002 ada undang-undang migas ditukar dengan pinjaman dari Bank Dunia $400 juta. Hasilnya apa? Di situ ada salah satu pasal, Indonesia hanya boleh menggunakan gas yang dihasilkannya sendiri maksimum 25%. Akibatnya apa? Rakyat cari gas susah, industri cari gas susah, 2 pabrik pupuk tutup karena kekurangan gas. Jadi undang-undang kita gadaikan, kita ijonkan demi pinjaman. Tapi kemudian mungkinkah sebuah pembangunan negara sebesar Indonesia dengan ya hutangnya sudah melilit seperti ini, walaupun berkurang hutangnya, tapi tetap saja kita tetap berhutang. Pertanyaannya adalah, mungkin tidak pembangunan tanpa utang itu sendiri, Pak? Nah, itu yang di Blok Perubahan sangat berbeda dengan yang lainnya. Kita akan bikin strategi pembangunan dengan utang seminimum mungkin. Secara gambarannya? Sederhananya begini, anggaran itu kan sekitar 1.000 triliun. Sekitar sepertiganya itu pokok dan bunga hutang. Itu kita harus negosiasikan supaya bebannya berkurang, karena banyak dari ini adalah utang najis atau utang yang dikorup oleh pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Nah, yang kedua, 400 triliun biasanya digunakan untuk anggaran pembangunan. Buntutnya habis untuk pembelian gedung buat pejabat, rumah pejabat, mobil dinas, dan sebagainya. Pemerintah perubahan nanti akan membekukan, tidak boleh ada pembelian mobil, gedung, dan sebagainya. Sampai kita keluar dari krisis. Nah, yang kedua, pemerintah kan tidak perlu memiliki. Cukup sewa saja kalau perlu mobil, perlu mesin, dan lain-lain. Nah, kalau kita gunakan konsep sewa saja, paling anggaran untuk pembangunan itu perlunya hanya 50-70 triliun. Sisanya ada 330 triliun setiap tahun yang kita bisa pakai untuk membangun jaringan kereta api sepanjang Sumatera, sepanjang Kalimantan, sepanjang Sulawesi dan Papua. Dan itu akan jutaan orang bekerja. Kita juga harus mendorong industri pengolahan. Karena kalau tidak ada negara yang kaya di dunia kalau hanya jual barang mentah. Saya berikan contoh, Indonesia eksportir coklat nomor 3 di dunia. Tapi harga coklat mentah dibandingkan coklat batangan itu 1/50-nya, 1/100-nya. Bahkan kelapa sawit pun berhasil sama. Nah, jadi blok pemerintah perubahan nanti akan membangun pabrik-pabrik pengolahan sehingga tercipta jutaan pekerjaan untuk pemuda-pemudi kita. Jadi ini lompatan jauh ya kita. Yang kedua, kalau cuma caranya seperti ini, kita bikin simulasi misalnya sampai tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ternyata Indonesia tetap paling tertinggal, dikalahkan oleh Vietnam dan lain-lain, kita hanya sedikit di atas Filipina. Baik. Tapi perubahan negara juga terkait dengan tekanan dari luar negeri ataupun tetangga-tetangganya. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya, Pak ya. Baiklah pemirsa, Public Corner akan segera kembali untuk Anda. Pastikan Anda bersama kami. Untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakatnya. Tapi lagi-lagi kalau Indonesia berada dalam satu internasional, pasti dan sangat mudah dinilai bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling mudah ditekan oleh negara lain. Karena banyak pemimpin kita mentalnya itu inlander. Maksudnya? Kurang percaya diri. Berbeda dengan generasi Soekarno, Hatta, Syahir yang percaya. Yang punya pride tersendiri. Yang punya pride.
pemerintah Indonesia begitu Orde Baru berdiri kasih hadiah, kasih upeti kepada Amerika ke Freeport. Ya. Ya, kemudian ada pemerintah yang terakhir kasih hadiah cepu, ladang cepu kepada Exxon. Ya, jadi padahal nilainya ini ratusan miliar dolar. Ya, satu mental inlander. Yang kedua itu ada dua pemimpin. Kebanyakan pemimpin di kita itu transaksional, bukan transformatif. Ya, tawar menawar terus. Nah, kalau orang udah tawar menawar, sifatnya selalu pikirannya pendek. Padahal ini negara yang kaya sekali. Kalau pemimpinnya seberani pemimpin-pemimpin lain di dunia, ya kan, Indonesia akan jadi negara kaya. Dan kemudian perubahan apa nih? Blok perubahan apa yang bisa diberikan? Perubahan apa yang bisa diberikan oleh blok perubahan terhadap pemimpin-pemimpin yang tadi Bapak nilai negatif itu? Ya, saya kira satu tentu harus ada perubahan jalan dulu. Dari jalan lama yang gagal membawa kesejahteraan buat bangsa kita, yang bikin baru 20% yang merdeka. Yang kedua adalah kita sendiri harus mendorong kepemimpinan sifatnya transformatif. Oke, maksudnya transformatif, setransformatif apakah Saya berikan ini? contohnya, Lee Kuan Yew itu transformatif. Orangnya bicara apa adanya, tapi dia ubah Singapura dari negara kecil berhasil. Mahathir, ya. Kemudian Zurong Jidan itu, Deng Xiaoping, orang-orang yang ngomong apa adanya, tapi tegas, berani menghadapin tantangan internasional demi kepentingan rakyat dan kepentingan Beranikah nasional. Anda menjadi orang-orang seperti itu, Pak? Saya kira bisa Dengan lihat. tekanan-tekanan dari luar negeri? Saya kira dengan tawaran apapun, Pak? Saya bisa lihat track record kami dalam soal itu. Ya, kami banyak punya teman-teman asing, tapi tidak ingin Indonesia dieksploitir oleh kekuatan asing. Baik, baik. Terima kasih sekali Pak. Semoga memang apapun itu Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali sudah di Public Corner sore ini Terima Pak kasih. Rizal. Baiklah, pemirsa demikianlah Public Corner kali ini dan kami tunggu kritik maupun saran Anda di publiccorner@metrotvnews.com. Dan tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Public Corner akan menjumpai Anda kembali Senin pekan depan pada jam yang sama dan tentunya hanya di Metro TV. Sampai jumpa.